Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, untuk di video kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan soal yang ada di pekan 11 ya. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita ketahui ya untuk pekan 11 ya, itu sebenarnya kita diberikan pembahasan terkait dengan sketsa grafik gitu ya. Ya, sketsa grafik dari fungsi polinom ya dan fungsi rasional ya, yang mana fungsi rasionalnya itu masih terbatas di apa di pembilang dan penyebutnya itu yang bentuknya masih polinom juga seperti itu ya. Oke, kemudian terkait dengan bagaimana caranya kita sketsa grafik ya, khusus di fungsi polinom, khusus di fungsi rasional ya, itu kita juga butuh analisis terkait dengan apa asimtot seperti itu ya. Ya, jadi kita butuh konsep asimtot gitu ya. Jadi agar dalam sketsa grafik yang kita buat itu benar seperti itu. Jadi jangan sampai salah seperti itu ya. Oleh karena itu kita butuh konsep asimtot ya. Siapa tahu nanti terkait dengan apa fungsi yang akan kita sketsakan ya, khususnya fungsi rasional itu mungkin saja ada asimtotnya seperti itu ya. Asimtot sendiri itu ada tiga ya, asimtot tegak, asimtot datar, dan juga asimtot miring seperti itu ya. Di video pembelajaran dan juga di kelas tentunya sudah kalian dapatkan ya penjelasannya ya. Kemudian juga nanti kalau kita sketsa grafik secara umum gitu ya, jadi kita masih butuh beberapa konsep lagi seperti itu ya. Beberapa di antaranya ya kita butuh apa pembahasan terkait dengan ini ya, garis singgung tegak ya, atau garis singgung vertikal ya mungkin ya. Jadi bisa jadi nanti di beberapa fungsi itu memuat garis singgung vertikal seperti itu ya. Jadi ya kalian harus mempelajari itu ya. Karena untuk sketsa grafik yang secara umum itu eh, banyak ya yang harus kita pelajari seperti itu ya. Ya, salah satunya ya konsep terkait dengan apa? Analisis terkait dengan garis singgung vertikal itu tadi. Kemudian ada lagi terkait dengan caps itu ya. Ya, itu kita perlu ya. Dan itu sudah disampaikan juga di apa? Pekan 11 ya, saya rasa ya. Di video pembelajaran sudah ada ya, di slide pembelajaran sudah ada. Jadi aman saja ya. Kemudian saat ini ya, nanti kita akan membahas dua soal ya di sini ya. Soal yang pertama terkait dengan eh, bagaimana caranya kita menentukan asimtot tegak ya, untuk menyelidiki ya apakah ada asimtot tegak dan asimtot datar dari suatu fungsi, dan kalau ada itu seperti apa bentuknya gitu ya. Oke, mungkin kita bahas di soal yang pertama ya. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan 3x per x min 2 ya. Jadi sekarang asimtot apa tegak ya. Jadi cara menentukannya itu kalau kita tahu ada dua langkah ya. Jadi langkah pertama itu cari pembuat nol penyebut ya dari f gitu ya. Langkah yang kedua, nah, katakan x sama dengan x0 itu ya, katakan x sama dengan x0 itu pembuat adalah si pembuat nolnya ya, si pembuat nol penyebutnya ya adalah pembuat nol penyebut ya dari f ya. Ya. Maka maka
X sama dengan X0 ini dikatakan asimtot tegak ya dari F jika jika memenuhi ya ini sorry jika memenuhi minimal ya minimal satu kondisi berikut ya minimal satu kondisi berikut ya jadi intinya ya setelah kita cari pembuat nol dari F ya katakan pembuat nolnya itu X sama dengan X0 seperti itu ya nah maka kita cek misalkan kita cek ya jadi misalkan ya kita cek limit kita cek nilai dari f-nya ya jadi saat x-nya itu mendekati x0 dari sebelah kiri gitu ya jadi ini ya nah kalau nilainya itu min tak hingga atau plus tak hingga ya nah, seperti ini ya kondisinya ya saya tulis dulu aja ya biar menjelaskannya itu enak ya ya nah, seperti ini ya jadi langkah pertama kita tentukan pembuat nol dari f dulu ya kemudian setelah kita dapat pembuat nol dari f ya nah, katakan pembuat nolnya itu x sama dengan x0 ya ya nah maka x sama dengan x0 ini dikatakan sebagai asimtot tegak ya nah, ini kurang ya ini maka garis ya di sini ya. Maka garis X sama dengan X0 itu dikatakan sebagai asimtot tegak dari F ya. Jika memenuhi minimal satu kondisi berikut gitu ya. Ya. Jadi kondisi pertama itu ini ya. Ya. Atau ini ya. Jadi memenuhi minimal satu kondisi berikut gitu ya. Ya. Jadi kalau dua-duanya nggak apa-apa ya. Jadi kalau dipenuhi salah satu ya berarti X sama dengan X0 merupakan garis X sama dengan X0 itu merupakan apa? Asimtot tegak seperti itu ya. Kemudian kalau memenuhi dua-duanya bagaimana Pak? Ya juga sama ya. Jadi garis X sama dengan X0 itu merupakan asimtot tegak dari F seperti itu ya. Jadi pada intinya cara cepatnya seperti ini ya. Ya. Jadi kita cek limit kiri, kemudian kita cek limit kanan ya. Dari di titik pembuat nol penyebutnya itu ya. Kalau limit kiri atau limit kanannya itu menuju min tak hingga atau menuju plus tak hingga ya. Kalau salah satu dari kondisi itu dipenuhi maka itu tadi ya garis X sama dengan X0 itu dikatakan sebagai asimtot tegak seperti itu ya. Ya. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama-sama menuju min tak hingga atau menuju plus tak hingga ya berarti ya tetap ya karena cuma minimal salah satu ya jadi bisa salah satu atau keduanya dipenuhi ya dia menjadi asimtot tegak seperti itu ya jadi kalau kita punya studi kasusnya itu f-nya itu sama dengan 3x dibagi x min 2 seperti itu ya nah, jadi ini studi kasus sudah ya jadi kalau saya punya fx-nya itu sama dengan apa 3x dibagi x min 2 ya kalau kita mencari menentukan apa menentukan asimtot tegak ya jadi langkah pertama itu ya tentukan pembuat nol ya dari f ya ya sorry pembuat nol apa itu ya pembuat nol penyebut dari f ya
Ya, pembuat nol penyebutnya ya ini ya, berarti ya X min 2 sama dengan 0. Dari sini kita punya X sama dengan 2 ya. Nah, X sama dengan 2 ya. Jadi kalau kita sudah dapat pembuat nol penyebut, ini bisa juga kita katakan sebagai masih calon. Calon asimtot tegak ya. Nah, bagaimana biar jadi asimtot tegak? Nah, kita masuk di langkah 2 ya. Langkah 2 gimana? Ya, validasi intinya. Ya, langkah 2-nya itu validasi gitu ya. Ya, ya kita tinggal cek limitnya ya. Limit kiri dari fx ya. Saat x menuju 2 dari kiri berapa? Limit kiri apa? Dari f di titik x sama dengan 2 berapa? Ya, berapa itu? 3x dibagi apa? X min 2 ya. Ya. Ya, ini kalau kita analisis ya. Ya. Intinya kalau kita masukin ini saya tulis merah ya. Saya tulis merah ini sebenarnya ini dalam pikiran kita ya. Ya. Jadi 3 dikali dengan 2 yang X menuju 2 dari kiri itu kan berarti ya nilainya ya sekitar 2 2 yang kurang sedikit ya. Katakan ya 1,99999 gitu ya. Jadi di sini ya ya 3 kali 2 intinya ya mungkin 6 gitu ya. Tapi di sini ya bisa juga kita anggap 6 aja dulu ya. Intinya di atas ini konstan ya. Ya. Di atas yang di atas ini kan konstan ya. Ya. Ya kan? Ya 6 lebih sedikit kurang sedikit lah seperti itu ya. Jadi 3 kalau kita kalikan dengan 2 yang kurang sedikit ya. Ya 6 lebih 6 kurang sedikit gitu ya. Atau bisa kita tulis 6 aja gitu ya. Kemudian yang bawah bagian penyebut gitu ya. 2 yang kurang sedikit ya. Jadi di sebelah kirinya suatu bilangan di sebelah kiri 2 itu ya katakan 1,99999 nggak pas 2 gitu ya. Kemudian saat kita kurangi dengan 2 kira-kira nilainya berapa? Ya bisa kita katakan ya 0 tapi nolnya negatif gitu ya. Maksudnya 0 negatif ini ya min 0,00000 berapa gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya suatu bilangan yang konstan katakan 6 di sini ya. 6 dibagi dengan 0 negatif itu berapa? Min tak hingga ya. Ya, ini di konsep limit sudah dijelaskan saya rasa ya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya. Kemudian kita cek limit kanannya juga ya. Sebenarnya cukup salah satu saja udah aman sebenarnya. Tapi ya nggak ada salahnya kita kasih lebih gitu ya. Ini kita cek kita lihat di limit kanannya juga ya. Ini nanti sebenarnya gunanya kenapa kita cek limit kiri limit kanan ya nanti sangat memudahkan kita di sketsa grafik sebenarnya ya. Nah, gini ya. Ini ya sama ya. Ya, ini mungkin hasilnya ya ini dalam pikiran kita ya yang saya tulis merah ini. Ini 6 lebih sedikit gitu ya. Dibagi dengan 0 positif gitu ya. Karena 2 yang lebih sedikit dikurangi 2 kan 0,00000 berapa ya atau saya katakan 0 positif gitu ya. Ini kalau kita operasikan ya representasinya ya ini gitu ya. Plus tak hingga ya. Nah, udah ya. Karena apa? Kan syaratnya itu ya dikatakan asimtot tegak dari F jika memenuhi minimal satu kondisi ya. Ya, minimal ya. Jadi cukup satu saja sebenarnya nggak ada masalah ya. Kalau dikasih dua-duanya limit kiri limit kanan ya aman. Ya, tetap sama saja gitu ya. Jadi di sini karena saat kita validasi itu menuju min tak hingga ya kan? Kalau dari kiri menuju min tak hingga, dari kanan menuju plus tak hingga ya. Ya kan? Jadi karena limit dari fx saat x-nya menuju min 2 dari kiri itu sama dengan min tak hingga ya. Dan limit dari fx ya
saat X menuju 2 dari kanan itu nilainya ya plus tak hingga ya. Sehingga bisa kita katakan apa? Sehingga dapat dikatakan bahwa garis X sama dengan 2 adalah asimtot tegak dari F ya. Seperti itu ya. Jadi gitu ya. Oke, sekarang pembahasan pertanyaan yang kedua yaitu terkait dengan asimtot datar ya. Oke, sekarang asimtot datar ya. Asimtot datar ya. Kalau asimtot datar gimana ya? Kita cek limit di tak hingganya sebenarnya ya. Jadi apa? Garis Y sama dengan Y0 ya kan? Dikatakan sebagai asimtot datar ya. Dari F jika memenuhi ya. Memenuhi minimal satu kondisi berikut ya. Ya, kita tinggal cek saja ya. 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 Jadi kita tinggal cek limit di tak hingganya ya. Jadi kalau apa? Limit dari fx saat x menuju tak hingga itu sama dengan y0 katakan ya. Atau limit dari fx saat x-nya menuju plus tak hingga itu juga ya. Nah, jadi ini ya. Jadi ini nanti apa? Jadi kalau jika memenuhi minimal satu kondisi berikut ya. Jadi ya, ini ya kondisi pertama ini ya. Atau ini ya. Ya. Jadi memenuhi salah satu ya. Ya. Jadi kalau memenuhi salah satu seperti ini berarti garis Y sama dengan Y0 itu dikatakan sebagai asimtot datar dari F ya. Ya. Pak, kalau memenuhi dua-duanya bagaimana, Pak? Ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya, tetap asimtot datar ya. Jadi asimtot datar itu merupakan suatu garis Y sama dengan Y0 ya. Yang mana nanti kalau garis Y sama apa? Kalau suatu fungsi itu limit tak di apa? Eh, apa? Di apa? Limit tak hingga dari F itu dia nilainya Y0 gitu ya. Berarti ya dia punya asimtot datar ya, dan asimtot datarnya itu ya nilai limitnya itu tadi ya. Garis yang nilainya itu garis Y sama dengan Y0 dengan Y0-nya itu merupakan nilai limitnya itu tadi gitu ya. Ya, jadi intinya kalau suatu garis ini dikatakan sebagai asimtot datar dari F ya, kalau memenuhi minimal satu kondisi ini. Kalau dua-duanya ya nggak apa-apa, intinya gitu ya. Oke, kemudian kita ya studi kasus gitu ya. Studi kasus ya. Kalau kita punya fx-nya itu sama dengan 3x dibagi x min 2, nah, ya tinggal kita cek saja. Ya. Kita cek limit di tak hingganya ya. Ya. Kalian cukup ngeceknya pakai salah satu saja ya. Ya, atau kalau keduanya dicari juga nggak masalah ya. Jadi cukup salah satu saja ya nggak apa-apa gitu ya. Atau keduanya. Kalau saya ya keduanya saja gitu ya. Ya. Limit dari fx ya, saat x-nya menuju min tak hingga gimana berarti?
Ya, ini 3x dibagi x min 2 ya. Ya. Oke. Ini baterai saya juga sudah merah ini ya. Minta dicas ya. Oke, jadi 7% ya. Baterai saya tinggal 7% ya. Oke. Saya cas dulu ya. Oke. Aman ya. Oke, jadi bagaimana caranya kita mencari limit dari sini gitu ya. Ya, kita manipulasi ya. Ini kita keluarkan X ya. Oh, atau gini aja ya. Yang atas kan sudah keluar X-nya ya, jadi nggak masalah. Yang bawah ini yang saya keluarkan ya. 1 dikurangi 2 per X ya. Nah, gini ya. Nah, ini 3X ya. Kalau kita coret, ini apa? Kita coret, ini kita coret gitu ya. Ini kan tinggal 3 dibagi 1 min 2 per X gitu ya. Ya kan? Nah, ini kalau kita limitkan ya 3 dibagi 1 min 0 gitu ya. Ya hasilnya 3 gitu ya. Ya, nanti dengan cara yang sama ya. Dengan cara yang sama kalian bisa apa? Sama-sama menentukan ya, limit dari fx saat x-nya itu menuju plus tak hingga ya juga 3 nanti ya. Ya. Ya, caranya sama kayak ini ya. Oke. Ya. Ya. Nah, karena demikian ya, karena kita ini ya. Jadi karena kita sudah tahu ya, limit dari fx itu saat menuju min tak hingga itu sama dengan 3 ya. Dan juga limit dari fx ya saat x-nya menuju plus tak hingga juga 3 ya. Ya udah berarti sehingga bisa kita katakan ya, sehingga dapat dikatakan bahwa garis Y sama dengan 3 ya, adalah apa? Asimtot datar ya dari F gitu ya. Oke. Gitu ya. Oke, mungkin ya sekian ya untuk soal nomor 1. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Terkait dengan apa? Sketsa grafik ya tentunya ya. Oke. Nah, oke. Soal nomor 2 seperti ini ya. Jadi kita punya apa? F-nya seperti ini ya. Jadi kita punya apa? Fx-nya itu sama dengan x pangkat 3 ya. Min 6x kuadrat gitu ya. Plus 3 ya. Ini kalau tidak saya salah ini sepertinya di kelas saya ini sudah dibahas ya. Ya.
Jadi saya bahas terlebih dahulu ini sudah ya, Pak, sketsa grafik untuk fungsi polinom atau rasional ya. Jadi saya kasih pembahasan dulu ya. Jadi sketsa grafik ya dari fungsi polinom ya dan rasional ya. Ya, ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita apa? Kita gunakan ya. Jadi langkah pertama itu ya tentukan titik potong ya, tipotnya. Tipotnya itu ya bisa sumbu X dan sumbu Y ya. Maksudnya ya, titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita uh, selidiki asimtot ya. Ya, selidiki asimtot ya. Asimtot itu kita sudah tahu ada berapa? Ada 3 ya. Dan juga eh, langkah yang kedua ini secara khusus kita gunakan untuk fungsi polinom ya. Sorry, fungsi rasional ya. Ya, untuk fungsi rasional ya. Jadi eh, seperti itu ya. Kemudian langkah 3 ya kita cari dan analisis tentunya ya turunan pertama ya. Kenapa kita apa harus mencari dan juga harus menganalisis ya? Soalnya terkait dengan turunan pertama itu dari sini kita bisa menentukan eh, selang naik atau turun ya. Kemudian dari sini kita juga bisa menentukan ekstrim ya. Ekstrim gimana nulisnya ini? Kita tentukan ekstrim relatif ya. Ya kan? Nah, udah. Mungkin terkait dengan analisis dari turunan pertama itu kita bisa menentukan dua hal ini ya. Nah, kemudian yang langkah 4 ya, kita cari dan analisis ya turunan kedua. Di turunan kedua ya, nah terkait dengan analisisnya itu kita bisa menyelidiki terkait dengan kecekungan ya. Kemudian eh, di sini kita juga bisa menentukan titik belok ya, jika ada ya. Biasanya titik belok ini eh, bisa kita tentukan jadi calon ya. Jadi bagaimana caranya kita menentukan calon titik belok ya. Jadi calon titik belok itu sebenarnya bisa kita tentukan dari turunan kedua sama dengan 0 ya. Setelah kita dapat X-nya itu ya. Kemudian kalau X-nya itu di titik tersebut F-nya continue dan juga di titik tersebut terjadi perubahan kecekungan ya. Maka apa? Titik tersebut dikatakan titik belok ya. Gitu ya. Baru nanti langkah kelima baru kita sketsa ya. Sketsa grafik ya. Sketsa grafiknya itu bisa kita memperhatikan langkah 1 sampai langkah 4 ya. Jadi langkah 1 sampai langkah 4 itu eh, kita pertimbangkan untuk menentukan grafiknya seperti itu ya. Ya. Oke, studi kasus kita sekarang apa? Studi kasusnya itu kita punya fx sama dengan kalau tidak salah itu x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3 ya kalau nggak salah tadi ya. Sebentar saya cek ya. X pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini sepertinya sudah saya bahas ya di TPB tadi ya. Ya TBBG ya. Jadi ini sudah dibahas ya. Ya,
Langkah satu ya, tentukan apa? Tipot, titik potong ya. Titik potong itu ya ada titik potong subu Y ya di sini ya. Jadi kalau titik potong subu Y itu bisa kita cari kalau X-nya sama dengan 0 ya. Nah, kalau X-nya sama dengan 0, kira-kira Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan 3 ya. Udah kelihatan ya. Sehingga titik potongnya ya ya 0,3 ya. Oke. Kemudian titik potong subu X ya. Berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini yang sulit ya. Ini yang sulit ya. Kenapa sulit? Biasanya ini kan sama saja kita menentukan akar-akar dari suatu polinom ya. Ya, ini kasusnya karena polinom ya. Jadi ini X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 3 sama dengan 0 ya. Kira-kira X yang memenuhi apa saja gitu ya. Ini untuk menentukan akar-akar dari polinomial ini saya coba cari sebentar ya. Kalau tidak salah saat saya bahas di kelas itu ya. Jadi akar-akarnya itu desimal ya, jadi koma-koma ya. Kalau tidak salah itu ya. Ya, oke. Oh ini ya. Hmm. Ini saya kopaskan ya. Ini ya hasilnya ya. Ya, seperti ini ya. Ini aneh ya. Ya. Jadi ini koma-koma ini kita kesulitan. Ya mungkin titik potongnya itu ya apa? Titik potong sumbu X-nya itu ya berarti bentuknya ya X, 0 ya. Dengan X-nya itu nilainya ini ya. Ya, koma-koma ya. Saya kurang suka ini. Jadi akar-akarnya itu ya ya memang di langkah pertama ini eh, untuk mencari titik potong ya. Titik potong yang sulit kebanyakan apa? Yang sulit kita cari ya. Itu titik potong subu X. Kenapa sulit? Ya karena ya itu tadi ya, kebanyakan akar-akarnya itu ya tidak cantik gitu ya bilangannya itu. Jadi kalau bilangan bulat atau ya bilangan rasional yang kita nilainya itu tahu tidak pakai aproksimasi itu aman saja gitu ya. Tapi kalau udah akar-akar atau ya seperti ini ya, jadi kita kesulitan itu ya. Soalnya kenapa? Soalnya ini kan nanti terkait dengan presisi dari sketsa grafiknya ya. Jadi kurang presisi mungkin ya, karena berupa aproksimasi seperti ini ya. Jadi biasanya memang jarang ya untuk titik potong subu X itu kalau kita kesulitan jarang dicari gitu ya. Ya, kalau titik potong subu Y mudah gitu ya. Jadi kalau kita buat X-nya 0 ya otomatis nilainya berapa ya. Udah itu ya. Itu ya. Oke, sekarang langkah 2. Langkah 2 itu kan asimtot ya. Langkah 2 ini kita skip ya. Karena apa? Karena F-nya itu polinom ya. Polinom ya gak mungkin punya asimtot gitu ya. Asimtot tegak gagal gitu ya karena penyebut penyebutnya gak punya penyebut ya. Penyebutnya kan satu ya kalau polinomial itu ya. Datar juga gagal ya. Tidak punya
apalagi miring juga ya. Jadi kalau asimtot ini memang fungsi polinom itu tidak punya, gitu ya. Baru nanti langkah 3 itu ya. Nah, langkah 3 ini nanti cari dan analisis turunan pertama ya. Jadi tadi kalau nggak salah kita punya f-nya itu x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3 ya. Kalau tidak salah, ini karena saya hafal karena saya bahas di kelas ya. Berarti turunannya ya gini ya. Ya. Ini biar lebih cantik nanti ya. Saya suka yang apa? Bentuk-bentuk yang cantik gini ya. Ini bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, ya. Kemudian di turunan pertama ya, kalau kita lihat di apa? Di langkah-langkah sketsa grafik ini ya. Di turunan pertama itu kita bisa menganalisis terkait dengan selang naik atau turun ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ekstrim ya. Ekstrim relatif ya. Oke. Jadi pada intinya ya udah kita cari titik stasionernya dulu ya. Jadi di sini kan sebenarnya kita langkah pertama ingin menyelidiki terkait dengan selang naik turunnya gitu ya. Nah, di selang naik turun itu ya kita butuh mencari titik stasioner pada intinya ya. Jadi titik stasioner itu bisa kita dapatkan ya dari turunan pertama sama dengan 0 ya. Sehingga kita punya apa? 3x dikalikan x min 4 ya. Sama dengan 0. Nah, jadi x yang memenuhi apa saja ya? X sama dengan 0 ya. Atau x sama dengan 4 ya tentunya ya. Setelah kita dapatkan titik stasioner ini tadi ya, kita melakukan uji daerah ya. Jadi uji daerah ya, untuk f aksen ya. Ya, jadi gunanya uji daerah ini untuk menyelidiki daerah mana saja yang positif, daerah mana saja yang negatif seperti itu ya. Iya kan? Oke. Nah, x sama dengan 0 di sini, x sama dengan 4 di sini ya. Jadi kita punya 3 daerah ya, daerah 1, daerah 2, daerah 3 ya. Ya udah dari sini ya kita tinggal selidiki saja ya. Di daerah 1 kita pakai titik sampel x sama dengan katakan min 1 ya. Kemudian kita coba substitusi ke f aksennya kan ini ya. F aksen min 1 ya berarti ya. Ya, kalian bisa lihat ya. 3 kalau saya kalikan negatif ya berarti ya. Kemudian negatif dikurangi negatif ya, negatif gitu ya. Jadi pada intinya negatif dikali negatif positif gitu ya. Ya. Nah, karena x sama dengan 0 dan x sama dengan 4 ini titik stasioner ya. Ya. Jadi apa? Antara daerah 1 sama daerah 2 itu beda nilai ya, beda tanda ya. Jadi kalau D1 positif, D2 pasti negatif dan D3-nya positif lagi gitu ya. Karena titik 0 dan 4 itu stasioner. Stasioner itu merupakan suatu titik perubahan ya. Jadi perubahan tanda ya untuk apa? Untuk daerah F aksen ya. Ya. Oke, kita coba masukin ya. F aksen 1 ya. Nah, ini 3 kali 1, 1 min 4 gitu. Ini dijamin negatif ya. Kemudian D3 kita punya X sama dengan 5 ya. Nah, berarti F aksen 5. Ya, kita punya 3 kali 5. Ini positif ya. Ini juga positif ya. Perkaliannya positif gitu ya. Jadi kita nggak perlu menghitung nilainya gitu ya. Jadi kalau seperti ini ya, bisa kita simpulkan apa? Bisa kita simpulkan
Di interval dari 0 sampai di interval dari min tak hingga sampai 0, karena turunan pertamanya itu nilainya selalu positif ya, maka naik di sini ya. Kemudian di sini turun. Interval 0 sampai 4 dia turun. Kemudian 4 sampai plus tak hingga dia naik lagi. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Karena apa? Karena kita cuman fokusannya itu disuruh sketsa grafik, jadi terkait dengan penentuan intervalnya nggak saya tulis detail ya, jadi langsung saya interpretasikan secara gambar seperti ini ya, bahwasanya dari min tak hingga sampai 0 naik fungsinya ya, 0 sampai 4 turun, 4 sampai plus tak hingga dia naik gitu ya. Dan ini memang valid gitu ya, ini kan naik turun naik ya, memang representasi dari fungsi x pangkat 3 ya, plus bla 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 gitu ya, polinom yang derajat 3 ya. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kita tahu selang naik turun ya, nah kita di sini menyelidiki ekstrim ya, ekstrim relatif ya. Nah, ekstrim relatif ini bisa kita dapatkan sebenarnya dari apa? Dari titik kritis. Ya, titik kritis itu ada 3 ya. Titik kritis yang bisa yang didapatkan dari titik stasioner ya. Kemudian titik kritis yang didapatkan dari titik singular ya. Kemudian titik kritis yang bisa kita dapatkan dari ujung-ujung interval ya. Tapi biasanya untuk yang terakhir ya, ini jarang digunakan ya. Kenapa jarang digunakan? Karena penggunaannya itu biasanya untuk fungsi-fungsi yang domainnya itu tertutup gitu ya. Tertutup interval tertutup seperti itu ya. Atau kalau kita perluas nanti di permasalahan maksimum minimum ya bisa jadi interval yang setengah tertutup atau setengah terbuka gitu ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di permasalahan ini titik kritis yang bisa kita dapatkan ya cuma 2 ya. Jadi yang bisa kita selidiki ya, yang pertama titik stasioner. Titik stasioner itu bisa kita dapatkan, kita cari X anggota bilangan real ya. Sehingga apa? Kalau kita masukin di turunan pertama itu sama dengan 0 ya. Dari langkah sebelumnya kita sudah dapatkan ya. Turunan pertama sama dengan 0, kita hasilkan mana itu? Nah, ini ya, kita hasilkan X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ya. Jadi, X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 itu merupakan titik stasioner ya, titik-titik stasionernya ya. Jadi, X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ya, ini titik stasioner ya. Kemudian, titik singular ya. Nah, titik singular itu merupakan titik-titik yang mana di titik tersebut ya, fungsinya itu tidak bisa diturunkan ya. Iya kan? Nah, kalau dalam kasus kita seperti ini, karena kasusnya itu kita fungsi polinom ya, yang akan kita sketsa, jadi titik singularnya tidak ada ya, tidak punya kalau seperti ini ya. Tidak ada. Alasannya, f-nya polinom. Ya, sehingga kalau fungsi polinom ini apa? Dapat diturunkan di mana-mana ya. Gitu ya. Sehingga titik kritisnya ya kita cuma dapat ini saja ya. Jadi titik kritisnya ya ini dan ini ya. Jadi titik kritis yang bisa kita peroleh hanya dari titik stasioner ya. Nah, kemudian setelah kita tahu semua titik kritis gitu ya, nah, kita pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua untuk menyelidiki ekstrimnya itu tadi ya. Nah, karena kita masih di proses langkah 3 ya, langkah 3 itu kan masih turunan pertama ya, jadi ya kita pakai uji turunan pertama saja ya. Gitu ya. Jadi
eh, uji turunan pertama ya. Nah, ini ya. Di uji turunan pertama ya, itu kita bisa menggunakan uji turunan pertama ya. Biasanya titik-titik sorry, sebelumnya ya, ekstrim relatif itu kan kita tahu terjadi di titik kritis gitu ya. Nah, kemudian kita sudah punya di sini titik kritisnya itu kita punya dua, X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan uji turunan pertama ya, jadi apa? F-nya itu harus continue terlebih dahulu ya di titik-titik di titik-titik kritisnya ya. Ya. Udah, berarti kita kasih penjelasan ya. Karena apa? F itu continue ya di titik-titik kritis X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ya. Sehingga eh, kita bisa menggunakan ya uji turunan pertama gitu ya. Untuk menyelidiki ekstrim apa? Untuk menyelidiki apa itu? F punya ekstrim relatif atau tidak gitu ya. Ya kan? Oke. Jadi kita sudah tahu di sini ya karena F-nya itu continue di titik-titik kritis X0 dan X4 ya sehingga kita bisa menggunakan uji turunan pertama ya. Ya, ya untuk menyelidiki F di ya atau gini aja udah ya. Oke. Ya, jadi kemudian ya kemudian dari apa? Dari analisis tadi kita kan sudah tahu ya bahwasanya dari min tak hingga sampai 0 itu naik gini ya. Kemudian dari 0 sampai 4 dia turun. Kemudian dari 4 sampai plus tak hingga dia naik gitu ya. Nah, di titik 0 dan 4 ini kan terjadi perubahan nilai atau terjadi perubahan tanda sebenarnya ya di turunan pertama gitu ya. Iya kan? Di apa? Karena di X sama dengan 0 ya kan? Terjadi apa? Perubahan tanda ya, perubahan tanda ya eh, pada turunan pertama ya, pada F aksen ya. Pada daerah ya, karena di X sama dengan 0 terjadi perubahan tanda ya. Ya. Perubahan tanda pada daerah F aksen ya. Dalam hal ini ya, dalam hal ini ya. Ini buat kata-katanya yang enak gitu ya. Dalam hal ini kita punya uh,
Dalam hal ini yang pertama f aksen x-nya itu bernilai seperti ini ya. Saat x-nya itu ada di min tak hingga sampai 0 gitu ya. Gini ya. Ya. Ini ya bisa dilihat. Kemudian f aksen x-nya itu negatif ya. Saat x-nya itu ada di 0 sampai 4 gitu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa f punya apa? Kalau naik kemudian turun, berarti kan kalau seperti ini kan membentuk bukit ya sebenarnya ya. Sehingga titik puncaknya itu kan pasti ada di 0, x sama dengan 0 gitu ya. Sehingga x sama dengan 0 ini dikatakan sebagai maksimum relatif gitu ya. Jadi sehingga dapat dikatakan bahwa f itu punya maksimum relatif gitu ya. Di x sama dengan 0 gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga ya di x sama dengan 4 ya. Di x sama dengan 4 ya. Kita tahu bahwa f aksen x-nya itu negatif ya. Saat f aksen x-nya itu negatif ya saat x-nya itu di antara 0 sampai 4 ya. Kemudian kita juga tahu f aksen x-nya itu positif ya. Saat x-nya itu anggota 4 sampai plus 3 ya. Jadi kalau di uji turunan pertama seperti ini ya. Jadi pada intinya ya, kalau di titik x sama dengan 0 ini, saya ulang lagi ya dari awal ya. Kalau di titik x sama dengan 0 ini, di sebelah kirinya itu katakan positif ya, atau dalam hal ini artinya naik ya. Kemudian di sebelah kanannya itu turun ya, atau negatif di sini ya. Maka titik x0 ini kan pada intinya kan terjadi perubahan tanda ya pada f aksennya ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa x sama dengan 0 ini merupakan f-nya itu punya maksimum relatif ya di x sama dengan 0 seperti itu ya. Kemudian untuk di x sama dengan 4 ya. Karena di sebelah kiri x sama dengan 4 itu dia turun ya. Dalam hal ini turunnya itu di interval dari 0 sampai 4 ya. Dia turun ya, intinya di sebelah kiri 4 itu turun ya. Kemudian di sebelah kanannya 4 itu naik gitu ya. Ya. Ini naik ya. Ya. Atau kalau kita lihat di tandanya ya berarti ini negatif, yang ini positif ya, karena terjadi perubahan tanda itu tadi ya, maka kita bisa mengatakan apa? Sehingga dapat dikatakan apa? Bahwa f punya. Jadi kalau turun dulu kemudian naik itu kan membentuk suatu lembah gitu ya. Sehingga lembah itu kan eh, minimum ya berarti ya. Jadi f-nya itu punya minimum relatif gitu ya. Di x sama dengan 4 gitu ya. Nah, kalau kalian mau cari nilai maksimum relatifnya berapa, minimum relatifnya berapa ya tinggal dimasukin aja gitu ya. Jadi kalau maksimum relatif ya nilainya berapa ya? F0 berarti ya. Minimum relatif karena terjadi di X sama dengan 4 berarti minimum relatifnya apa? Jadi di sini kita simpulkan, bisa kita simpulkan ya. Jadi F0 itu kan berarti kalau nggak salah tadi udah ya. F0 itu sama dengan 3. Nah, ini maksimum relatif ya. Kemudian F4 gitu ya. F4-nya itu ya kita nggak tahu ya. Saya pakai kalkulator saja ya. Fungsinya saya lupa, x pangkat 3 min 6x kuadrat ya kalau nggak salah ya. Bentar ya.
Saya hitung dulu. X pangkat 3 berarti 4 pangkat 3 itu 64 ya. Min. 6 dikali 4 kuadrat ya. Minimum relatifnya kemudian ditambah 3. Oh ya, min 29 ya. Ini minimum relatif ya. Ya, gitu ya. Udah, jadi maksimum relatifnya terjadi di X sama dengan 0, nilainya ya 3 gitu ya. Minimum relatifnya ya terjadi di X sama dengan 4 ya ini nilainya ya. Min 29 ya. Oke, jadi langkah 3 aman gitu ya. Sudah selesai gitu ya. Ya. Jadi terkait dengan ekstrim tadi ya. Jadi ekstrim relatif itu terjadi di titik kritis ya. Kemudian titik kritisnya itu kita bisa cari dari dua hal ini ya. Sebenarnya tiga ya. Tapi yang ketiga itu kita bisa abaikan ya. Kita bisa skip ya. Karena domainnya itu dari menta hingga sampai plus hingga gitu ya. Jadi kita bisa menentukan dua hal ini ya, titik kritis dan titik singular ya, titik stasioner dan titik singular ya. Titik stasionernya kita dapat X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Titik singularnya nggak punya karena F-nya polinom ya. Kemudian kita bisa simpulkan titik kritisnya kita punya 2, ternyata X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 gitu ya. Kemudian kita bisa menggunakan uji turunan pertama untuk menyelidiki ekstrimnya ada atau tidak gitu ya. Kalau ada nanti di mana gitu ya. Ya. Ternyata kita karena apa tadi F-nya continue di titik-titik kritis X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 berarti ya bisa kita gunakan uji turunan 1 gitu ya. Dan kita tahu di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 itu nanti termasuk apa? Maksimum relatif atau minimum relatif seperti itu ya. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari grafiknya X sama dengan 0 ini termasuk maksimum relatif karena apa? Di sebelah kiri naik, di sebelah kanannya turun gitu ya. Jadi naik, kemudian turun kan membentuk bukit ya. Ya, bukit ini kan kita puncaknya itu kan nilai tertinggi gitu ya. Kemudian makanya di X sama dengan 0 maksimum relatif gitu ya. Kemudian nilainya 3 ya. Kemudian kalau di X sama dengan 4 karena dia di sebelah kirinya dia turun, di sebelah kanannya dia naik gitu ya, maka dia membentuk suatu lembah gitu. Lembah berarti kita tahu ujung terdalamnya gitu ya. Atau lembah terdalamnya kita tahu sehingga uh, bisa kita katakan kan lembah terdalamnya itu terjadi di X sama dengan 4 ya, sehingga X sama dengan 4 ini bisa kita katakan sebagai uh, minimum relatif gitu ya. Nilainya berapa? Nilainya min 29 seperti itu ya. Oke, langkah 3 aman kita ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi sekarang kita masuk di langkah 4 ya. Langkah 4 itu cari dan analisis turunan kedua ya sebenarnya ya. Kita sudah tahu tadi kalau nggak salah turunan pertamanya itu 3x kuadrat min 12x kalau nggak salah ya. Sehingga kita punya turunan keduanya itu 6x min 12 ya. Ya udah. Ya, langkah selanjutnya yaitu tinggal kita cari f double aksen. Kita sama dengan kan 0. F double aksen sama dengan 0 ini sama saja kita mencari calon titik belok ya. Kita dapatkan calon titik beloknya itu X sama dengan 2 ya. Ini calon titik belok ya. Oke, kemudian ini kita uji daerah untuk
F double aksen ya. Nah, kita tahu pembuat nolnya di sini ya. Jadi kita punya D1, D2 ya. Ini ya. Ini kita untuk menyelidiki kecekungan sebenarnya ya. Daerah 1. Kita ambil titik sampelnya X sama dengan 0 ya. Kita masukin F double aksen 0 ya. Berapa? Atau F double aksen X-nya kan 6X min 12 ya. Berarti kalau 0 X-nya, ya berarti ini negatif ya. Kemudian D2, kita ambil titik sampel X sama dengan 3 ya. Kita masukin F double aksen 3, nah, berarti 6 kali 3, 18 yang ini ya. 6 kali 3, 18, 18 min 12 positif ya. Positif ya. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan karena di sebelah kirinya 2, turunan keduanya itu negatif ya. Kalau negatif itu kan ya kalian tahu ya, sesuatu hal yang negatif itu bikin sedih gitu ya. Jadi ini 2 gitu ya. Jadi di daerah 1 itu kan negatif ya. Karena negatif ya sedih gitu ya. Sedih itu mewek ya. Jadi cekung ke bawah gini ya. Jadi kalau emot sedih itu kan cekung ke bawah ya bentuk bibirnya ya. Kalau daerah positif itu karena positif, senang dia ya, pakai cekung ke atas gitu atau senyum gitu ya. Jadi analogi saya seperti itu ya. Nah, jadi F-nya itu cekung ke atas saat apa? Saat di interval ini, min tak hingga sampai 2. Kalau interval dari 2 sampai plus tak hingga, dia cekung ke atas gitu. Jadi cekung ke bawah saat min tak hingga sampai 2, cekung ke atas saat 2 sampai plus tak hingga gitu ya. Ya. Kemudian kita bahas titik belok ya. Ya. Kita sudah tahu tadi ya. Kita sudah tahu calon titik beloknya, kita sudah tahu ya. Calon titik belok itu kan bisa kita dapatkan dari ini ya. Ya. X anggota R sehingga turunan keduanya itu sama dengan 0. Dalam hal ini kita punya calonnya itu X sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kapan calon titik belok ini menjadi titik belok? Nah, ya. Ya. Itu ada dua hal ya. Yang pertama itu dia harus kontinu ya. Jadi di titik X sama dengan 2 dia harus kontinu ya. Di X sama dengan 2 apakah F-nya kontinu? Iya. Di titik X sama dengan 2 F-nya kontinu. Kenapa kontinu? Karena F-nya ya, karena F-nya polinomial. Yang kedua, ya, di X sama dengan 2 itu terjadi perubahan kecekungan ya. Kecekungan. Iya kan? Terjadi perubahan kecekungan ya. Dari sedih menjadi senang gitu. Jadi awalnya memang apa? Kalau permasalahan hidup di dunia itu kan ya kan sedih gitu ya. Ya kan menghadapi ujian ya mungkin kebanyakan orang sedih ya, kemudian kalau bisa melewati ujian ya senyum gitu ya. Ya, titik perubahannya itu ya titik beloknya itu ya. Ya. Di titik apa? Di X sama dengan 2 terjadi perubahan kecekungan ya. Jadi dari sedih ya, cekung ke bawah atau sedih menjadi cekung ke atas atau senyum gitu ya. Oke. Karena memenuhi dua hal ini ya, ya. Ya. Karena memenuhi 1 dan 2, maka titik 2, F2 ya, saya nggak tahu F2-nya nilainya berapa, adalah titik belok ya. Ya kita nggak tahu F2-nya itu berapa gitu ya. Ya, oke. Dari sini kita sudah apa?
Kita sudah tahu ya, kita sudah analisis juga. Nah, baru kita ke tujuan terakhir kita ya, itu langkah 5 ya, sketsa grafik ya. Oke. Jadi sketsa grafik ini sebenarnya ya ya gampang-gampang susah ya. Ini biar lebih presisi mungkin saya pakai bantuan ini ya. Jadi ini ya. Nah, saya buat Nah, saya pakai bantuan ini ya. Biar lebih enak saja ya. Biar lebih presisi ya. Kotak-kotak gini ya. Oke. Tadi kita tahu ya. Tadi kita tahu. Jadi di sketsa grafik ini ya kita tinggal sebenarnya kita tinggal plot rangkum saja apa yang ada di langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ya. Dari langkah 1 kita punya titik potong 0,3 ya. Di 0,3 di sini ya. Ya 10 ya. Mana itu ya? Oh, ini skalanya 2 ya berarti ya. Jadi 3 ya di sini ya. Ya, yang saya merah ini ya. Nah, ini ya. 0,3 di sini ya. Kemudian apa lagi? Titik-titik potong ini ya tadi ya. Ini titik potong subu X-nya ya. Saya copy lagi biar enggak ya. Jadi wah ini agak kesulitan saya ya. 5,9 ya, sekitar 6 lah gitu ya. 6 kurang gitu ya. Ya mungkin oh ini 2, 4, 6, 6 ya berarti di sini ya. Nah, merah di sini ya. Kemudian 0,75. Oh, ini susah banget ini ya. Ini 2, ini 1, 0,75 di sini ya. Kemudian min 0,6. Nah, ini susah banget ini ya. Ya, di sinilah ya. Ya, merah ini ya, titik merah ini ya. Oke. Kemudian kita tahu tadi ya, ini kita rangkum saja sebenarnya ya. Di turunan pertama tadi ya, di turunan pertama kita punya ini ya, 4 ini ya. Ya, ini untuk F aksen ya. Ini naik, ini turun, ini naik ya. Kemudian untuk turunan kedua kita punya titik beloknya itu 2 ya. Yang ini sedih, yang ini senang gitu ya. Habis sedih jadi senang gitu ya. Oke. Oke, kemudian kita tahu maksimum relatifnya itu di sini ya. F0 itu 3 ya. Kemudian F4-nya itu minimum relatif itu min 29 ya. Ya, kita tahu seperti itu ya. Mana itu? Ya. Nah, ini ya. Kemudian titik beloknya itu 2,F2 ya. Jadi titik belok kita juga harus tentukan F0 sama dengan 3, oh berarti sama dengan titik potong subu Y ya ini ya. Ya. Ini maksimum ya. Maksimum relatif. Yang ini minimum relatif ya. Ya.
Tinggal kita tentukan, berarti kalau X-nya 0, Y-nya 3, udah ya, maksimum relatif. Kemudian kalau X-nya 4, berarti 4 di sini, Y-nya itu min 29. Wah, ini sangat kerepotan ya. Kalau 4 min 29 ya sekitar sini ya. Di bawah ini ya. Min 29 ya ini nih. Nah, gitu ya. Oke. Di sebelah kirinya 0, dia naik ya. Di sebelah kanannya 0, dia turun ya. Ya. Di sebelah kirinya 2, dia cekung ke bawah. Jadi ya mungkin grafiknya seperti ini ya. Ya maaf kalau jelek ya. Nanti saya perbaiki, saya cropin apa 2 ya, saya nggak tahu nanti di gini ya mungkin ya. Ya, cekung ke bawah ini ya. Ini 2 di sini ya, 2 di sini. Jadi cekung ke bawah dan di sebelah kanannya apa? Di sebelah kirinya X sama dengan 0 naik, di sebelah kanannya X sama dengan 0 turun gitu ya. Turun sampai 4 nanti ya. Nah, ini 4 ya. Ya. Kemudian di X sama dengan 2 ini titik beloknya saya nggak tahu F2-nya nilainya berapa ya. Tinggal dihitung sendiri ya. Ya. Atau kita hitung ya. Sebentar, kalau saya hitung dulu ya. X pangkat 3 itu 28 ya. 8 dikurangi 6 kali 4 itu 24 ya. 8 dikurangi 24 ya. Ditambah 3 ya. Min 13 ya. Jadi titik beloknya itu ada di 2, min 13 ya. Ya, ada di sini. Ini titik belok ya. Oh, ini lebih susah lagi ya. Jadi di sebelah kiri X sama dengan 0 dia turun ya. Gini ya. Oh, sorry. Di sebelah kiri. Ini mohon maaf ya, garisnya pelengok-pelengok ya. Jadi di sebelah apa? Di sebelah kirinya X sama dengan 0 dia naik gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya dia turun ya. Nah, turun gitu ya. Dan kita tahu bahwa apa? Di sebelah kirinya X sama dengan 2 dia cekung ke bawah gitu. Nah, seperti ini ya. Sampai ini ya. Kemudian di sebelah kanannya X sama dengan 2 dia cekung ke atas ya. Jadi senyum gitu ya. Tetapi juga apa? Selain senyum itu ini berarti masih turun ya. Nah, ini sampai 4 turun ya. Ini berarti aduh, nggak nyampe ya. Turun gitu ya. Nah, baru naik lagi gitu ya nanti ya. Ngelewatin ini. Nah, ya ginilah ya. Kalau diterusin ini ya ke bawah gitu ya. Saya nggak tahu kemana ya. Ini kalau diterusin jadi ke atas gitu ya. Nah, ini perbaikan ya. Jadi kalau kita cek di hasil aplikasi ya. Ya. Jadi biar kelihatan cantik gitu ya. Di sini juga saya carikan yang aplikasi ya. Soalnya biar presisi hasilnya ya. Ini kebetulan apa? Nilai-nilainya itu. Nah, ini hasil aplikasi ya. Jadi saya berikan hasil yang aplikasi ya karena hasilnya ya lebih real gitu ya ketimbang gambaran saya yang kayak gini nih pelengok-pelengok gak karuan itu ya. Ya. Jadi pada intinya untuk kita bisa menggambar sketsa grafik ya. Jadi kita membutuhkan hasil yang ada di langkah 1 sampai hasil yang ada di langkah 4. Jadi kita terapkan di situ ya.
Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti eh oh ya, mohon maaf jika saya ada kesalahan ya. Jika ada kesalahan ya, saya mohon maaf dan juga nanti kalau kalian ingin berdiskusi, silakan diskusi ya nanti. Saya open diskusi seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.